Lebaran, pasti langsung kebayang ya, rasa hangat dan bahagianya. Tapi kali ini, yuk kita coba kupas lebih dalam lagi. Bukan cuma soal perayaannya, tapi tentang inti maknanya. Sebuah perjalanan untuk kembali ke fitrah. Coba deh, kalau dengar kata lebaran, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti nggak jauh-jauh dari ini kan? Kumpul-kumpul keluarga besar, wangi ketupat sama opor yang udah ditunggu-tunggu, plus senengnya pakai baju baru. Momen yang selalu bikin kangen. Tapi, di tengah semua keramaian itu, pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus mikir, sebenarnya apa ya inti dari hari ini? Apa makna yang lebih dalam di balik semua ini? Nah, jawabannya itu ada di pemahaman kalau Lebaran atau Idul Fitri itu sebetulnya lebih dari sekedar hari raya biasa. Ini tuh momen yang dalam banget, sebuah hari untuk kembali. Kembali kemana ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Inti konsepnya itu adalah kembali ke titik nol. Maksudnya apa sih? Gampang ya, ini kayak kita menekan tombol reset buat diri kita sendiri. Kembali ke keadaan paling murni, paling bersih, kayak pas kita baru diciptakan. Dan kerennya, jawabannya itu ada di namanya sendiri. Coba kita bedah ya. Idul Fitri, Id itu artinya kembali. Fitri artinya suci. Jadi, Idul Fitri itu ya artinya kembali ke keadaan yang suci. Keren kan? Oke, terus gimana caranya kita bisa kembali suci? Nah, prosesnya itu udah kita jalani sebulan penuh kemarin di bulan Ramadan. Hadis ini kan jelas banget ya, puasa yang kita lakukan dengan penuh iman itu bisa menghapus semua dosa kita yang lalu. Jadi, pas hari Idul Fitri tiba, kita itu ibaratnya terlahir kembali, persis kayak bayi yang baru lahir, bersih, tanpa noda sama sekali. Nah, kesucian hati ini nggak berhenti di dalam diri aja. Justru ini harus memancar keluar. Gimana caranya? Lewat hubungan kita dengan orang lain. Dan disinilah kita ngomongin soal kekuatan silaturahmi. Jadi, tradisi kita saling kunjung-mengunjungi pas Lebaran itu ternyata bukan cuma soal budaya loh. Ayat ini tuh ngingetin kita kalau menjaga silaturahmi itu ya sebuah perintah, sebuah ibadah yang penting banget. Dan yang lebih luar biasa lagi, hadiah dari silaturahmi itu nggak cuma bikin hati adem. Ada janji yang wow, nyata banget. Bukan cuma spiritual, tapi juga material. Coba deh lihat hadis ini. Jadi jelas ya, ada dua janji yang luar biasa banget buat kita yang mau jaga silaturahmi. Satu, rezekinya diluaskan. Dua, umurnya dipanjangkan. Wah, ini sih motivasi yang kuat banget ya buat kita terus nyambung tali persaudaraan sama keluarga dan kerabat. Nah, ngomongin silaturahmi, pasti nggak bisa lepas dari bagian yang paling menyentuh hati di Lebaran. Momen saling memaafkan. Ini tuh kayak sebuah seni, indah banget. Tapi kita semua tahu, kadang susah banget dilakuin. Momen minta maaf, apalagi ke orang tua, ya kayak tradisi sungkeman itu adalah cerminan paling nyata dari prinsip kerendahan hati dalam Islam. Ayat ini benar-benar ngingetin kita buat selalu merendahkan diri kita di depan mereka, tapi dengan penuh rasa sayang. Karena pada dasarnya, ini nih intinya, yang paling berat itu bukan ngucapin kata maafnya, tapi perjuangan buat menaklukkan ego kita sendiri, betul kan? Dan justru disitulah kemenangan yang sebenarnya. Oke, kita menang melawan hawa nafsu sebulan, menang melawan ego. Terus, setelah hari kemenangan ini selesai, gimana? Apa langkah kita selanjutnya? Karena pada akhirnya, Idul Fitri itu esensinya bukan soal yang kelihatan di luar. Bukan tentang bajunya harus baru atau makanannya harus mewah. Bukan itu, tapi tentang apa yang terjadi di dalam. Tentang punya hati yang baru, jiwa yang jauh lebih lapang buat memaafkan. Dengerin deh kalimat ini. Dalam banget ya. Kadang kan jarak bikin kita nggak bisa ketemu, nggak bisa jabat tangan. Tapi silaturahmi yang sejati itu nggak selalu butuh ketemu fisik. Punya hati yang tulus dan ikhlas memaafkan. Itulah bentuk silaturahmi yang paling murni, yang paling indah. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah buat kita semua, Lebaran itu ternyata bukan garis finish ya, tapi justru garis start yang baru. Tantangan sesungguhnya itu justru dimulai sekarang. Gimana caranya kita bisa bawa semangat suci ini, semangat memaafkan, semangat silaturahmi ini, terus nyala sampai 11 bulan ke depan? Gimana cara kita menjaga hati ini biar tetap fitrah?